Jadi gereja yang diinginkan oleh Tuhan. Kita baca dulu ayat ini supaya kita punya gambaran, punya konsep bagaimana gereja yang diinginkan Tuhan. Karena apa? Selama ini kita sudah melenceng jauh. Masih ingat tadi sesi pertama melencengnya karena berapa hal? Dua pintu Babel. Apa saja? Anak dan doktrin. Nah, kalau begitu, kalau sudah kita bahas, lalu doktrin yang mana kita harus pakai? Saudara, sejak berapa puluh tahun yang lalu, setelah Roh Kudus mengingatkan saya tentang kekacauan gereja gara-gara dogma doktrin tadi, betul ya? Bahkan yang satu sinode saja ribut. Bayangkan satu sinode ribut karena pengajaran doktrin itu pengajaran yang jadi dogma peraturan kamu. Nah, akhirnya saya coba cari, kalau begitu Pak, pengajaran mana yang harus kami ikuti? Saya nggak bilang Pentakosta salah, Katolik salah, Protestan salah, Advent salah, Baptis salah, tapi nggak benar. Bukan beda toh yo, salah dan nggak benar itu. Bukti kalau itu nggak benar, kita nggak bisa bersatu. Padahal papa kita berapa? Juru selamat kita berapa? Roh Kudusnya berapa? Alkitabnya juga sama. Lah kok bisa kacau kayak begitu? Setuju saya ngomong? Ketika awal-awal Tuhan pakai saya untuk mengajarkan pada gereja tentang doktrin dogma ini sudah, saya diprotes kiri kanan. Pak Daniel sombong sekali, berkata doktrin salah. Lalu Pak Daniel pakai doktrin apa? Nah, karena Roh Kudus mengajar doktrin, pengajaran, ajaran, doa, Bapak. Kalau kita menggunakan doktrin doa Bapak kami, maka tidak ada perpecahan. Saya akan uraikan dengan singkat supaya banyak waktu untuk menemukan kebenarannya. Ini ya doa Bapak kami. Kalau kita ikuti pengajaran dari Yesus, kita ikuti, tidak ada perpecahan. Kalimat pertama, stop dulu. Bapak kami yang di surga, Pak. Jadi papanya berapa? Nah, ini dia kakek mbok. Kebanyakan mama. Ada mama Protestan, mama Pentakosta, mama Katolik, mama Baptis. Ini betul nggak? Akhirnya anak-anak dari papa yang satu ini ikut mamanya Dewi. Boleh saya ngomong ini? Lalu doa Yesus di Yohanes 17 nangis. Saudara, orang timur seperti kita, satu saja yang paling penting kalau ada orang meninggal, apalagi orang tua, pertanyaannya pasti bukan tinggal rasa biru mati duitan orang mati tanya Paris. Pertanyaan penting, kalau sudah setuju katakan amin. Pesan terakhir apa? Loh, betul tidak? Kalau ada orang meninggal apalagi orang tua, pasti bertanya pesan terakhirnya apa? Ya kok nggak cepat jawab? Karena pesan terakhir orang yang belum meninggal wajib dituruti atau tidak? Nah, Yohanes 17 itu pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum dia meninggal. Dalam pesan terakhir yang cuma satu, bukan dua, bukan tiga. Bapa, jadikan mereka ini satu, sama seperti kita, aku dan Bapa itu satu. Saya tanya, kita genapi nggak doa Yesus ini? Tidak. Sampai yang doa datang kembali, tetap belum kita jawab. Ya kita di kebanyakan mama. Boleh pakai ilustrasi itu?
Saudara sedih hati Tuhan. 10 hari yang lalu saya diminta untuk menyelesaikan satu masalah. Saya tidak kenal. Nah, ini ada 2 anak muda mau menikah. Mereka sudah pacaran hampir 8 tahun, nggak pernah putus, masih nggak pernah selesai masalahnya. Nah, pengantin calon pengantin itu anak saya. Dia itu teman baik. Dia ikut sedih juga. Cuma gini loh Pak, sudah hampir 8 tahun menikah, nggak bisa menikah. Loh kenapa? Karena lakinya ini protestan, yang perempuan Katolik. Hah? 8 tahun sampai sekarang. Nah, akhirnya saya, ya karena diminta tolong, saya kontak. Enggak ketemu jawab. Yang Katolik bilang, mama papa kami harus takut, karena kami nggak bisa keluar. Yang Protestan juga sama, nggak ada jalan keluar. Saya minta maaf, maafkan kok, karena masing-masing apa? Ayah, ada nggak saya pernah ketemu kasus seperti itu? Nah, berarti bapak yang satu, mamanya ini yang ngatur. Betul? Sedih loh, saudara, sedih. Setelah itu, ayo bapak kami sudah dikuduskanlah. Ini pun kita langgar. Siapa yang kita kuduskan? Sinode kita. Maaf, coba kalau ketemu, kamu ke gereja mana? A. Wah, saya ke gereja B. Lu ada yang seperti itu? Lu saya tanya ada enggak? Nah, jadi yang dikuduskan bukan nama bapak yang satu, tapi nama sinode kita. Karena kita menganggap gereja kita paling benar, paling baik. Betul tidak? Sudah salah. Kalimat ketiga. Nah, sama. Yang kita katakan kerajaan sinode kita. Maka itu antar gereja tarik-tarikan, pindah aja. Lu yang tidak kerajaan itu paling benar, kerajaan itu yang salah. Habis. Kalimat keempat. Nah, sama kerajaan. Seandainya semua kita hanya pegang satu kehendak Bapa, pasti ada kerajaan. Karena masing-masing kita pegang kehendak sinode kita. Yang mana setiap sinode itu punya tata cara, punya peraturan. Maka itu dalam banyak masalah, makan saya harus ngomong ini, para gembala, kalau ada ketua sinode, kalau ada masalah, ayo kembali kepada tata gereja. Betul atau salah? Atau kalimat yang apa? Seharusnya kita berkata, ayo kembali ke Allah kita. Alkitab bicara apa? Karena masing-masing sinode maunya kembali ke tata gereja, ADART, kalau istilah dulu, bisa bersatu nggak? Kau bukan kehendak apa yang jadi, tapi kehendak dogma kita. Nah, kalimat setelah itu, ini yang paling dibenci oleh setan. Kalimat yang betul ya saudara, saya sudah terbiasa menggunakan kalimat ini. Supaya bumi jadi seperti surga. Kalau cuma jadilah kehendakmu dan kerajaanmu di bumi seperti surga, enggak jelas. Tapi yang betul, supaya bumi jadi sama seperti surga. Cuma ada satu di antara dua. Kalau sekarang bumi belum jadi seperti surga, bumi seperti apa? Nah, terjadi gara-gara siapa? Gara-gara siapa bumi jadi seperti neraka? Apa?
Mamanya sangat beda-beda. Lucu ya kalau terus memainkan sebetulnya juga ini kebanyakan mama, bapaknya tetap sama. Nah ini loh masalah. Maka selama kita masing-masing lebih tunduk ke mama kita daripada bapak kami yang di surga, maka sampai kapanpun gereja tidak bisa menjadi gereja yang dirindukan, karena kita nurut mama kita masing-masing. Terus piye naik kakak ISIS nanti berapa datangkan ISIS pasti bersatu. Betul saudara? Kalau mereka datang habis semua. Akhirnya kita mau bersatu. Tapi enggak lah, Tuhan tak mungkin pakai cara ini. Ayo kali ini kita mulai menyadari untuk kita berubah dalam hidup. Amin. Tuhan tahu. Setelah bumi jadi seperti surga, kalimat apa? Si paling enak nih sekali ya. Apa? Mangan lagi. Berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya. Wah, ternyata untuk membuat bumi jadi seperti surga itu cuma karena satu hal. Jangan ada orang lapar di dunia. Amin. Ini pengajaran tunggal, doktrin tunggal kita harus tahu. Dari mana kita belajar bumi jadi seperti surga kalau nggak ada orang lapar? Kita buka Matius 4 ayat 2 dan 3. Tadi doa Pak Pendeta Bambang luar biasa. Pantura punya masalah banyak, stunting. Apa tadi? Masalah apa ini? Doa kita juga. Narkoba itu masalah yang ada. Ayo kita urus itu. Dan baca. Jadi Tuhan Yesus pernah lapar dan dia bisa lapar. Setelah berpuasa 40 hari 40 malam akhirnya lapar lagi Yesus. Ayat 3. Ini menakutkan. Ayat 3. Dengar, stop dulu. Ini rahasia pengajaran tunggal doa. Bayangkan, kalau yang lapar Tuhan Yesus, yang datang siapa? Setan. Bayangkan kalau kita yang lapar, setan yang lembu begitu. Maaf ini istilah. Dari sini saya bertobat. Setelah penyebab gereja kebanyakan mama, dunia kacau karena jadi neraka nggak seperti surga. Maka yang kedua, ketika gereja pelit, coba data sudah banyak ditulis. 90% lebih keuangan gereja bukan untuk penginjilan, tapi untuk renovasi gedung, beli AC baru, ganti alat musik, dan seterusnya. Ternyata menurut pengajaran ini, untuk membuat setan jadi pengangguran,
lalu nggak betah di dunia, terus mereka pulang kampung. Keren ya? Wah, kalau kita bisa membacakan jadi pengangguran pulang kampung, luar biasa. Maka bumi jadi seperti surga. Karena nggak ada setan lagi, betul? Nah, bagaimana cara membacakan jadi pengangguran? Bukan doa keliling, bukan doa puasa, bukan doa keliling pakai banner pencerotan minyak, lo percaya semua apa kabeh. Jangan ikut gereja goblok gitu, nggak ada. Kalau setan kok dikebutin sama banner kan biasa orang. Mana setan bisa pergi pada pencerotan minyak orang pada jangan. Setuju saya ngomong ini? Lu ada ayatnya. Terus keliling ke tempat-tempat ibadah orang lain itu jahat sekali, saudara. Lu tahu nggak? Mau gerejamu dikejerotin ini? Maaf, pakai otak lah orang-orang pakai otak. Ternyata membuat setan jadi pengangguran bisa terletak. Jangan ada orang lapar. Kalau kita ketemu orang lapar, ayo kenyang. Nah, kenyangnya dengan 3 roti kan? Terus ingat? Lepas biro. Nah, terus pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Pinjam loh. Apa bedanya pinjam dengan minta? Nah, pinjam itu kembalikan. Kita nggak minta. Kembalikan ke siapa? Ke orang lain lagi. Kenapa 3 roti? Kok ganjil ke Tuhan? Kenapa nggak 5 atau 10 biar cakep? Jawabannya, manusia terdiri dari 3 bagian: roh, jiwa, tubuh. Roti pertama, kenyangkan rohani orang. Kenalkan gembala yang baik. Roti kedua untuk mentalnya, pendidikan, pintarkan orang. Kemarin di gerejanya Pak Jeffrey di Puspawarno, gereja Bethel Tabernakel Kristus Alpha Omega, Ibu Gembala dapat judul bagus. Jadikan Yesus itu guru lebih dulu, baru jadi. Itu pertama kali saya khotbah dengan tema ini. Betul. Guru pasti bilang pendidikan. Siapa setuju kalimat ini? Dan ini diakui di seluruh dunia. Pendidikan itu merubah pola pikir. Saudara cari sejarah cepat. Itu tercatat di sejarah kaca. Begitu bom atom kedua selesai, meledak. Berapa jam kemudian, waktu itu Kaisar Hirohito masih sembunyi di persembunyian. Akhirnya salah satu pejabat kekaisaran memanggil Kaisar, sudah selesai, boleh keluar. Ini sejarah cepat. Kalimat pertama yang Kaisar Hirohito keluarkan dari mulutnya, hitung sisa berapa guru yang masih hidup. Kaisar tidak menanyakan tentara, uang, guru. Israel menjadi negara bangsa terniaga karena rabi-rabinya yang luar biasa. Dan sampai hari ini manusia setuju, hanya pendidikan yang merubah pola pikir mindset, termasuk pendidikan yang salah. Nah, roti kedua yang kita dapat pinjaman itu pintarkan orang. Maaf, kenapa Indonesia sejak tahun 2000 berapa Lee Kuan Yew berkata sarang teroris? Maaf, karena banyak orang bodoh yang dibelokkan oleh agama sehingga nggak pintar. Setuju nggak ngomong itu? Kalau yang pintar itu nggak bisa dibohongin. Nah itu pendidikan, ini roti kedua.
Maka itu kenapa Tuhan suruh kami Papua pendidikan sekolah, supaya mereka pintar, mindsetnya berubah, pola pikir berubah. Dan sampai hari terakhir Yesus ada di dunia sebelum dia naik ke surga, dipanggil Guru Yesus, bukan pendeta Yesus. Roti ketiga naik untuk perut. Perut. 3 roti jalan. Dari kita apa bukan? Bukan. Dari yang punya roti. Coba bayangkan. Dia nggak minta kita buat roti itu. Kalau dia perintah, saya nyerah dulu, nggak sanggup buat. Jangan ya. Betul nggak mahal tuh roti-roti itu. Saya tanya, ya kok tidak? Tapi gratis dari orang Bethlehem. Pinjamkan kepada 3. Nah begitu semua orang lapar, kenyang, setan nganggur, saling ngajaran mulai. Ketika setan terkabur, bumi aman, semua kantor polisi jadi kafe karena polisinya nganggur. Kok ada yang nganggur? Penjara-penjara jadi hotel. Gedung pengadilan jadi mall. Hebat nggak? Ini doktrin tunggal. Doa Bapak kami itu seperti ini. Bukan doktrin Katolik, Protestan, Pentekostal, Baptis, Advent dan sejenisnya. Tidak. Setelah semua orang kenyang, kalimat berikut. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang. Kenapa bisa saling mengampuni? Karena setannya sudah pulang. Sehingga ada permusuhan lagi? Tidak ada. Baru doanya, Papa, jangan bawa kami dalam percobaan. Kenapa? Sudah ada setannya, tidak ada nyoba. Tapi lepaskan kami dari masalah. Kembali lagi, karena engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan. Bukan si model kita masing-masing. Semua kuasa kemuliaan itu dari Dia. Nah inilah yang membuat saya nggak ingin buka gereja denominasi. Sudah banyak, kuatkan yang ada, jangan tambahin lagi. Saudara, tinggal yang luar biasa. Nah sekarang hamba-hamba Tuhan harus punya motivasi. Kita boleh kenal doktrin tunggal ini, pengajaran tunggal. Apa pengajarannya? Apa kami lakukan itu tiap hari. Sudah jangan sibuk dogma doktrin sudah. Saya belajar dogma. Kalau saudara ke rumah saya punya banyak buku tentang dogma dan dogma apa saja. Tapi saya nggak praktek untuk pelayanan. Dogma itu cuma pengetahuan saja buat saya. Tapi yang saya pakai adalah firman Tuhan. Karena Yesus tadi. Nah, motivasi. Ternyata motivasi kita itu akan sangat menentukan kita ini bisa mengerti firman sejauh mana. Perjalanan 2 jam lebih tadi termasuk ganti ban, kami berempat di mobil diskusi tentang akhir zaman. Saya sampaikan semua itu karena motivasi. Gereja yang ketakutan tentang aniaya pasti ngajarnya antikris. Padahal saya tanya, ini perjalanan yang saya tahu. Akhir zaman itu figur sentralnya siapa? Figur sentral itu siapa? Akhir zaman itu bicara tentang siapa? Tuhan Yesus mau datang. Tapi jawab jujur, hampir tidak ada gereja kota akhir zaman lebih banyak menyebut antikris daripada Tuhan Yesus. Sampai anak-anak muda terdiajak ke gereja tema zaman dulu. Kenapa anak-anak muda nggak mau ikut? Karena berita itu menakutkan. Padahal
Padahal saya ngomong ya, ini rahasia dari Tuhan. Akhir zaman itu menyenangkan. Kenapa? Berakhirnya zaman pemerintah manusia dan dimulainya zaman pemerintah datanglah kerajaanmu. Berarti dunia sedang ada pemilu. Kandidatnya cuma dua, nomor 1 dan nomor 2. Siapa nomor 1? Yesus. Nomor 2? Iblis. Nah, selama ini gereja lebih menonjolkan siapa? Dengan orang-orang iblis, aniaya, siksaan, kuda merah, kuda hitam. Wah saudara, harusnya khotbah berjam itu menyenangkan. Siap, Yesus akan memerintah sebagai raja sebentar lagi. Kalau kita khotbah itu orang pasti suka. Nah ini kita salah khotbah. Ayo kita khotbah. Sama seperti Natal. Kalau Natal itu figur sentralnya siapa? Ini pertanyaan kamu. Tapi fakta, siapa figurnya? Merayakan siapa? Israel. Saya tanya, selama Natal, Sinterklas atau Yesus lebih terkenal? Sinterklas. Perjalanannya pohon Natal lebih terkenal, rusa salju lebih terkenal. Yesus ini. Ini loh, karena kebanyakan amatan. Jadi nggak karuan. Mis mama suruh pulang kampung kapan? Balapan yang dalam surga saja selesai. Maafin kita semoga semoga. Betul? Jadi kalau bicara kerjaan, jangan bicara Kristus, bicara Yesus. Itu lebih semangat lagi. Setuju sama ngomong itu? Jadi motivasi. Apa motivasi gereja yang dirindukan Tuhan? Matius 14 ayat 14. Ini motivasi yang dirindukan Tuhan. Matius 14 ayat 14. Ketika Yesus mendarat, baca. Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka beberapa lakinya menulis kasihan dan dia menunjukkan badannya. Keluarkan kalimat ini. Melihat orang banyak, timbul belas kasihan. Ini motivasi. Saya belum pernah menemukan ayat lain seluruh Alkitab bicara motivasi gereja yang disukai Tuhan kecuali ayat ini. Gereja dilahirkan itu kan untuk orang yang belum selamat. Tapi ribuan tahun berjalan, gereja nggak untuk orang berdosa, untuk orang yang sudah selamat. Betul atau salah kalimat ini? Yang kita urusi dari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu lagi sudah Kristen. Hari Senin 3 keluarga sakit kepala, pendeta doakan. Hari Selasa 4 keluarga rematik, pendeta doakan. Yang Kristen. Hari Rabu 5 keluarga sakit jantung, sakit emas, sakit liver, pendeta doakan. Hari Kamis bokek semua, pendeta doakan. Hari Jumat, wah, Jumat perang di rumah, pendeta doakan. Hari Sabtu kabur kabeh. Sabtu bengkak-bengkak. Minggu ke gereja. Siapa yang dibawa oleh orang-orang ke gereja? Setan. Maka itu suasana ibadah sering gak enak. Setan menyangka. Yang seharusnya kita gereja ngurus yang belum percaya Yesus. Tapi 99% waktu gereja habis untuk mengurus ini. Apalagi jemaat yang manja-manja yang sudah kasih persembahan banyak, di telepon pendeta ada teman. Di sini ada. Ngerti nggak? Setuju nggak sih ngomong ini? Harusnya kita ngurus yang stunting, narkoba, yang punya masalah itu.
sudah Kristen yang manja-manjis tinggal. Masa orang itu panggil pendeta? Atau gigi karena sesuatu tahu. Setuju? Saya pesan kepada para mbak tua, jemaat manja-manja ngembeng-ngembeng. Apa sih? Nggak jujur. Apa sih? Saya ngomong apa adanya. Kecuali yang kanan. Apa sih ngomong? Betul? Ya, seperti apa? Coba kita lihat ayatnya. Yesaya 49 ayat 6. Ya, tergerak hatinya kita melihat orang banyak. Ini gereja yang diinginkan Tuhan. Yesaya 49 ayat 6. Lihat judul besarnya. Judul besar di 49 ada dua judul besar dan yang terikut. Apa judul besarnya? Dia kata hamba Tuhan. Bukan, itu judul kecil paling atas. Nah, berapa pasal? Ayat 49 sampai 55. Tolong di rumah. Kalau saudara ingin jadi gereja yang diinginkan Tuhan, pasal 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 7 pasal ini bongkar. Itu tentang Yesus yang akan datang. Tapi sekarang Yesus sudah ada dengan kita. Amin. Jadi kita tinggal meneruskan saja. Dan salah satu dari 7 pasal itu, pasal terhebat itu pasal 53. Masih ingat pasal tentang apa? Penderitaan Yesus. Jadi malam hari ini sudah perhatikan, gereja ini juga adalah gereja yang luar biasa ini. Yaitu 7 pasal ini hidupi, renungkan, laku. Baru perikop 1 ayat 1 sampai berapa saya lupa judulnya. Hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Ganti gereja sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Betul? Kan Yesus berkata, kita terang dunia. Ini luar biasa. Oke, saya berilustrasi dulu sebentar. Tidak semua kita pernah naik gunung dulu waktu semasa SMP, SMA sekolah. Misalnya, suatu hari saudara berjalan di tengah hutan malam-malam, entah dari camping atau dari cari kayu atau apa. Tiba-tiba lampu minyak yang sudah bawa baterai habis, minyak habis, peteng dedek genap. Saudara 6-7 orang tidak tahu rol tidur di mana, utara selatan sudah tahu yang mana. Kebetulan langit gelap, nggak ada bintang satu pun. Tiba-tiba dari jauh ada yang lihat, ada api. Langsung mikir apa? Api dari kejauhan. Hidup, ya ada orang. Iya ada kehidupan. Sebab ketek nggak bisa nyalakan api. Karena itu anjing, babi, kuda nggak bisa nyalakan api. Jadi kalau sudah dalam kegelapan nggak tahu, lor kidul, wetan kulon nggak tahu, nih ada api, timbul apa? Ini terang. Kembalikan ke Wahyu 1, Wahyu 21 tempat tadi. Kalau ada orang yang putus asa dan melihat terang, terus timbul, nah itulah kita. Gereja sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Itu manis. Setuju? Cerita belum selesai. Ternyata dari salah satu dari 7 itu lari duluan. Kaget balik, itu perampok lagi kumpul. Saya tanya, terus apa kan? Ya rugi, saya bilang perampok kok gak apa-apa asal gak terang. Itu kok gak aneh. Lu tenangin, dari gelap betul gak tahu kemana-mana.
ada orang itu perampok, jujur. Kalau saya kan, ya kan punya anak. Kalau tidak semalam dulu lah, baru besok dulu apa tidak. Biasanya yang lari takut dia perampok, itu pasti lagi bawa duit banyak. Ini orang kaya dari sisi pertama. Kalau cuma bawa apa? Kalau cuma bawa nafas, karena mau bagaimana? Perampok. Lu ngerti ilustrasi ini? Ini cara belajar Alkitab seperti ini. Ayat 6. Nah, saya akan baca begini. Ini wanti-wantinya Bapa di surga kepada Tuhan Yesus. Wanti-wanti secara waktu Yesaya itu 800 tahun sebelum Yesus. Banyak. 800 tahun sebelum Yesus datang, surga sudah memberi warning, peringatan. Saya baca pakai terjemahan bebas. Yesus, awas kamu. Kalau nanti kamu sudah sampai di dunia dan yang kamu kerjakan hanya untuk menjadi hamba-Ku, menegakkan suku-suku Yakub dan mengembalikan orang-orang Israel masih terpelihara, bagiku Yesus hari ini. Gereja orang Kristen ini loh, tidak ada jalan. Itu saya lihat yang bawa makan sudah datang. Nah, supaya semangat. Semangat sedikit. Saya ulangi. Terlalu sedikit bagimu Yesus. Kalau kamu datang ke dunia, ternyata mulus dan sudah selamat. Kata tetapi saya ganti. Padahal, beda. Padahal Papa bilang, padahal Papa di surga, baca. Padahal aku akan membuat engkau terus menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan daripadaku sampai ujung bumi. Yang ini kerinduan Bapa yang luar biasa. Maaf gereja, hamba-hamba. Siapa yang kita layani Senin sampai ketemu Senin lagi? Nah, yang sudah Kristen salah. Harusnya kita yang jadi murid Yesus perwakilan mereka. Lagi sekali doanya Pak Pendeta Bapak tadi, ayo datang. Masalah terbesar apa di Pantura ini? Itu yang kita kerjakan. Setuju? Melalui ini harus. Oke, kembali pada motivasi. Jadi Yesus Tuhan kita, kepala gereja, merindukan saudara dan saya ngurus orang banyak yang besar jumlahnya. Ingat tadi Matius 14:14, coba kembali. Nah, kalau saudara dan saya ingin jadi gereja yang diinginkan, selalu melihat orang banyak. Oke, kita baca saudara. Ngomong-ngomong, nah saya beri ilustrasi. Misalnya di Jombang ada anak Tuhan punya pabrik sepatu terkenal. Cabangnya banyak. Kalau saudara kita ini suatu hari ke sebuah tempat yang baru yang dia belum pernah ke sana, begitu dia sampai mendarat seperti itu, mendarat Yesus ya dari perahu, penduduknya banyak sekali. Saya tanya, kalau saudara punya pabrik sepatu, pertama kali ke tempat yang baru, melihat orang banyak langsung mikir apa saudara? Lu pura-pura sugi itu Pak, dan tahu dia jawab pura-pura sugi. Punya pabrik sepatu, sampai tempat baru, orang banyak saudara mikir apa? Nah, peluang. Ayo buka toko sepatu di sini.
Wajar nggak? Wajar melihat orang datang. Begitu juga yang punya rumah makan terkenal, punya cabang di mana-mana. Begitu sampai ke tempat yang baru, lihat penduduknya banyak. Wajar nggak mikir buka cabang restoran? Nah, ini yang diambil oleh gereja yang tidak disukai itu. Kita baca dulu ayat ini. Kejadian 11. Mulai ayat 2, 3, 4. Kejadian 11. Kejadian 11. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan mencapai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetapkan pada sana. Saudara, kalau kita baca ayat 1, ini perjalanan cucu-cucu Nuh menuju ke arah timur. Ya, nanti baca. Nah, inilah eklesia. Ini gereja pertama di dunia. Mereka berjalan ke arah timur. Nah, ayat 2 lagi tadi, ini Wikipedia ngajak mulai. Kok cepat langsung 3 saya belum ngomong kayak gitu. Oke. Maka berkata mereka ke sebelah timur menjumpai tanah datar. Stop. Kalau kita baca, berarti sebelum itu mereka pernah menjumpai tanah datar atau belum? Nah, apa bedanya jalan di jalan yang tidak datar dan di jalan datar? Beda tidak? Mana yang penuh tantangan? Tidak datar. Dalam perjalanan gereja, Roh Kudus menuntut penuh tantangan atau tidak? Ya. Sama. Tapi setan menjebak dengan zona nyaman. Ketemu tanah datar, lalu ngapain? Menetap. Padahal nggak boleh menetap. Sejarah gereja dari ribuan tahun yang lalu nggak ada yang nyaman. Selalu penuh perjuangan dan pergumulan. Karena kita ada di dalam neraka yang gak suka orang diselamatkan. Setuju? Dan mereka akan ganggu kita. Ayat 3. Apa yang terjadi ketika sama nyaman tercapai? Nah, bicara ayat 3 sudah oke. Mereka berkata seorang kepada yang lain, ayo kita buat batu bata, membakarnya baik-baik. Sebelum itu mereka pakai tenda atau rumah permanen? Nah, mereka capek pakai tenda, jalan terus pindah-pindah nomaden. Ayo kita buat batu-bata, ayo kita buat bangunan. Lalu bata itu dipakailah mereka sebagai batu dan tel. Tel ini semen zaman dulu, tel itu aspal. Saya ada kata itu. Dengan gala-gala itu beton. Kalau sekarang beton, ya. Dan sebagai tanda. Ini bangunan tingkat permanen pertama di dunia. M4. Ini masalah gereja yang harus baik. Ayo M4. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota. Nah, maaf, ini saya temukan sebuah sinode dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Trademark gereja. Semua gereja di dunia punya menara beda-beda, sehingga kita tahu nih gereja apa. Maaf. Dan marilah kita cari nama supaya kita nggak tersesat. Maaf ya, saya temukan ayat ini menakutkan. Maaf, di sini nggak ada. Ketika satu keluarga jemaat pamit pindah kepada gembalanya, oh, kami bulan depan dipindah ke kota B. Maaf, pasti gembalanya itu Jeff, kamu harus situ Jeff, kasih di belakang begini. Pasti gembalanya jangan tersinggung. Pasti ngomong, oh kalian mau pindah ke kota B? Ya oh, cari yang senama dengan dia.
Loh, iya atau tidak? Tercatat berapa ribu tahun ini. Sudah 4 kali hari Minggu di kota B, lapor, saya sudah pilih, nggak ada yang senama dengan dia. Terus ngomong ke pendeta, coba orang kita buka cabang supaya kamu jangan terserak kemana-mana. Ngeri. Akhirnya gereja tidak membawa nama Bapa yang di surga. Mama. Luar biasa ya. Ini mengerikan. Karena sejak kapan punya aset, punya fasilitas, punya bangunan, diminta dirawat dan juga. Nah, akhirnya yang harusnya Roh Kudus itu movement, gerakan, jadi monumen tertengah panjang tubuh hancur. Jadi gereja itu nggak boleh makan, settle down, menetap, bergerak terus. Ini luar biasa. Makin besar gedung gereja, makin besar biaya perawatan. Makin besar biaya perawatan, gembala nggak ada yang ngobrol. Cari anggota sebanyak-banyaknya yang kaya untuk bantu tiap bulan. Karena terjebak dengan aset dan fasilitas, tidak ada waktu mengurus manusia besar jumlahnya di luar sana. Ngeri. Yesus mau datang kembali. Kita masih seperti ini. Ampuni kami itu. Satu Timotius 2 ayat 4. Inilah satu-satunya ayat. Catat, satu-satunya ayat yang menulis apa itu kehendak Bapa kita di surga. Tidak ada ayat kedua, ayat ketiga, cuma satu ini baca. Dan ini yang didoakan Yesus sampai keluar darah keringatnya, bukan ayat 3, bukan baca. Itu Yesus di zaman ini, bukan kehendakmu yang jadi, tapi nah apa kehendakmu? Baca yang menghendaki supaya berapa orang diapakan diselamatkan itu bukan dikristenkan. Kalau dikristenkan itu jadi anggota mama. Bukan milik Tuhan tapi milik mama. Maka biasanya yang egois itu mama-mama atau papa-papa biasanya. Nah itu bodoh. Mama kalau punya anak jangan marah-marah. Betul nggak? Itu gereja. Terus bukan jemaat. Aduh, maka itu ada istilah di antara kita memalukan. Kamu kok mancing di meja makan? Pernah dengar kata itu? Artinya pura-pura lama. Apa yang mancing di meja makan? Mancing doa kurium. Ambil anggota gereja ini. Waktu di luar sana masuk. Jawabannya aneh yang sangat gampang masuk. Maaf, lihat atau tidak? Ini model-model gereja yang kita sukai Tuhan. Saudara menyedihkan sekali. Diselamatkan itu diubah total hidupnya. Kalau dikristenkan jadi anggota salah satu gereja yang punya mana. Diselamatkan itu menjadi serupa seperti Yesus. Dan baca memperoleh pengenalan yang betul itu pengenalan kepada siapa kebenaran itu Tuhan Yesus. Jadi kalau ada gereja mengajak jemaat
Saudara, mari kita doa puasa untuk mencari kehendak Tuhan. Tak ajari, tidak usah dicari musuh soal untuk balik mana. Pakai puasa lagi, gong-gong tahu. Serius. Lalu puasa untuk apa? Ada 3 tujuan puasa. 1, supaya kurus. 2, hemat. 3, sehat. Saudara, orang yang mau bisa tahan lapar itu sehat. Maka kita tanya dunia kedokteran, 80% manusia sakit itu gara-gara coba olahraga. Betul atau salah? Mulut beratus itu sumber penyakit. Sampai kok ini maka itu puasa itu sehat loh saudara. Masih ingat ada teori intermittent fasting? Ada jamnya itu sehat. Ternyata tubuh kita ini medis sudah diakui tidak didesain 1 hari makan 3 kali. Tidak. Asal cukup. Kalau 1 kali cukup nggak usah makan lagi. Ternyata waktu perut kita lapar, hukum surga berlaku. Sel-sel bagus makan sel-sel jahat. Karena lapar. Oh dia surga makan semua. Setuju ya? Orang yang terlalu lapar itu jauh lebih sehat daripada yang beragas gitu. Makan juga kira-kira. Apa? Tamat. Oh anak-anak. Nah. Anak mama. Anak mama. Oh anak mama. Iya. Dijuji itu sama mama ya. Keren ya. Nah, 100% kalau sore ketemu anak kecil nggak suka makan, itu yang goblok dibawain orang baik. Kenapa anak yang nggak suka makan yang salah itu ibunya dan neneknya? Karena pakai konsep makan harus 3 kali sehari. Padahal anak-anak itu nggak perlu 3 kali sehari makan. Anak-anak itu kalau lapar pasti minta. Jadi kalau nggak lapar jangan dilaksanakan. Akhirnya tiap kali anak ini melihat sendok dan piring datang, langsung batin penyiksaan. Iya, karena bapaknya itu penderita. Langsung nafsu makannya hilang. Lo sini sudah jauh yang ini. Nafsu makannya hilang, lambungnya menurun. Pasti nggak suka makan. Itu teori yang saya temukan. Jadi kasihan anak yang sama keting goblok sama tadi. Namanya kalau baik. Harus berubah. Apa sesuatu terlanjur cucumu jaga. Jangan marahin mantumu. Kenapa kali sih makan cucunya mama? Harus ngomong begitu. Kurus dulu. Kurusnya bukan dari makan, cuma dipaksa makan. Jadi menderita. Kasihannya anak-anak itu kalau lihat piring dan sendok langsung selesai. Setuju ya, bertobat ya, boleh baik. Nenek dan mamanya bertobat sama saya. Oke, lanjut ya. Jadi puasa bukan cari kehendak Tuhan. Bertobat tadi. Terus 2, 3. Serius. Kalau mau puasa yang benar, satu-satunya puasa yang tertulis di Alkitab dan disukai oleh Bapa adalah puasanya Musa. Waktu dia dipanggil oleh Yahweh Tuhan, Musa kamu naik ke gunung. Enggak ada kata puasa. Naik. Begitu Musa naik, langsung hadirat Tuhan menunggu. Baca baik-baik dari berapa terjemah. Ternyata Musa nggak tahu aku selama 40 hari. Dia nggak tahu. Karena selama 40 hari itu hadirat yang Maha Besar menyedot habis kemanusiaan Musa. Sehingga 40 hari itu Musa nggak makan, nggak minum, nggak tidur, nggak kencing, nggak berak, nggak ngapa-ngapain. Cerita dengan Tuhan. Nah, di situ ada kata Musa itu sudah
nyusu berdua, seperti bayi nyusu ke mama. Kenapa? Karena bukti wajah Musa. Siapa yang percaya awal-awal? Nempel. Masih ingat dulu waktu masih kecil sekolah SD, SMP, terus belajar kita pakai ada kimia, pakai bendera, fosfor, masih ingat? Ya. Kalau cuci tangan nggak bersih malam-malam, nyala kayak apa itu kunang-kunang. Nah, Musa itu naik begitu kuat dengan caranya itu, sampai nampak di wajahnya. Dan waktu itu belum ada cermin. Musa nggak tahu. Begitu turun bayi, Musa silo Musa. Ada apa? Lalu dia pakai cadar. Nah, inilah kuasa yang menghasilkan keserupaan dengan Tuhan. Jadi bukan soal nggak makan, nggak minum, bukan. Tapi nempel. Jadi kalau seorang mau puasa, nggak boleh keluar, nggak boleh kerja, nggak boleh ada HP, sembunyi hanya dengan Tuhan. Amin. Cuma ada Alkitab. Apa yang pernah aja? Lalu di Alkitab, ngerti? Nggak bisa. Serius. Maka itu kalau puasa percuma kerja. Beda dengan puasa yang lain. Kalau yang lain itu puasa supaya Tuhan takutnya daripada kamu mati tak turuti begitu. Kalau bapak kita itu akrab, nempel, lengket, nyedok. Amin. Itu hidup puasa yang benar. Nah, seringkali kita puasa itu cuma berubah jam makan. Nggak makan pagi, nggak makan siang, double makan malam. Dua hari aku betul orang. Maka itu ketika gereja menganjurkan saudara-saudara, hanya depan kita puasa. Kebanyakan yang nggak ngerti puasa, Selasa malam makan sekenyang-kenyang. Ada yang seperti itu kan? Nah, kita buka jam 4 sore, nggak doa, sibuk aja. Jam 3 sudah perutnya bunyi, sampai bukan bersabar 1 jam lagi. Nggak cari Tuhan yang jalan terus, puji Tuhan 30 menit lagi, sampai bukan bersabar ya, sabar. Kurang seperempat, puji Tuhan 15 menit lagi. Jam 4. Tuhan terima kasih atas proposal. Makan banyak-banyak. Bukan itu puasa yang Tuhan cari. Nempel dengan Dia. Amin. Nggak sibuk apa-apanya Dia. Tunggu. Tuhan mau ngomong apa? Itu yang benar. Oke? Jadi kalau kemarin itu saya bisa mengeluarkan pendapat tadi, puasa itu cuma 3 manfaat. Apa kita ini? Kurus. Kalau kehendak Tuhan tidak usah dicari, sudah ada. Selamatkan semua orang. Amin. Ini yang disukai Tuhan. Amin. Bagian terakhir, motivasi. Yohanes 12 ayat 20. Ini yang terakhir, Yohanes 12 ayat 20. Jadi kalau saya puasa jadi kehendak dunia, saya tulis kotak. Barang siapa bagaimana melayani Yesus, ia harus mengikut Yesus. Dan di mana Yesus berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani Yesus, ini keren. Baca. Ia akan dihormati oleh Bapa. Saya tanya, beri saya 3 kata atau 3 kalimat. Apa dampak kalau kita dihormati Bapa sebagai rekan-rekan sekerja Yesus? Ayo seperti 3. Dihormati Bapa, selalu memberkati, kurang tepat. Oke, nggak apa-apa. 2, aman, memberkati. Oh, sukacita. Sing angkat gitu loh. Terus ketiga,
Yang tertinggi hampir betul. Saya pakai bahasa Jawa. Iya, iya dimuliakan dihormati. Iya saya pakai bahasa Jawa. Nanti yang nggak Jawa saya. Kalau saudara dan saya melayani Yesus dengan motivasi setan orang doyan dengan orang doyan. Karena dihormati apa? Betul atau tidak? Setan berani nyentuh? Tidak. Setan suka kita? Tidak. Karena dihormati. Nah masalahnya ini motivasi yang Tuhan rindu ada pada kita. Tapi ada 3 lagi motivasi yang saya akan tawarkan. Yang nomor 2, ada 3 ya, jadi 2, 3, 4 saja. Barang siapa melayani organisasi, ada nggak? Contohnya apa? Hamba Tuhan organisasi pura-pura, suka pindah-pindah, cari yang bisa tunjangannya banyak, tersembunyi. Betul atau tidak? Maaf, ada rekan-rekan saya. Ya, berapa tahun lalu aku ketemu kau sih begini. Kok saya ganti lagi? Maaf. Stop. Pelayanan bukan cari hidup. 82 Roh Kudus ngajar saya. Daniel, hidupmu itu untuk melayani, bukan melayani untuk hidup. Tapi ada. Jadi begini. Pokoknya Yoris, barang siapa melayani organisasi, ia harus mengikuti organisasi. Karena kayak main pion catur, cetok di sini 3 tahun pindah, sana pindah, kan ikuti organisasi. Oke. Dan di mana organisasi itu berada, terus di situ pun pelayan organisasi akan berada. Barang siapa melayani organisasi akan dihormati ketua sinode karena setia. Hebat Roh Kudus. Yang begini ini gak butuh Tuhan, karena tunjangan lancar. Saling kayak kesopanan. Nomor 3, barang siapa melayani uang, ada nggak? Ini motivasi. Barang siapa melayani uang, terus harus mengikuti uang. Dan di mana uang itu berada, di situ pun pelayan uang akan berada. Barang siapa melayani uang, dihormati setan. Uang itu kan setan tadi dulu, saudara. Sekarang kita sambil tertawa, tapi ini fakta. Motivasinya uang. Nah yang paling akhir, nggak usah tersinggung, enggak ya apa. Barang siapa melayani istri, ada nggak abang disetir istrinya? Di sini nggak ada. Barang siapa melayani istri, ia harus istri. Dan di mana istri berada? Pak, dengar dulu Pak Sopo, Pak ini dulu saja. Barang siapa melayani istri, ia harus ikut istri. Betul? Di mana istri berada, di situ pelayanku akan berada. Ini barang. Barang siapa melayani istri, dihormati bapak mertua. Saya jadi bapaknya seneng kok, anaknya aman. Aku dia bapak ya. Luar biasa. Apa? DKI. Iya nggak apa-apa wis. Diri sudah ada dengerin ya. Jujur pada diri sendiri. Ingat tadi Matius 14:14. Ternyata motivasi kita itu akan menentukan gereja yang mempercayakan kepada kita jadi gereja kesukaannya Tuhan. Sambil kita jujur periksa ke diri sendiri.
kita melayani siapa. Tidak ada salah kalau kita melayani Yesus. Pasti kita akan ikut dia di mana dia berada. Dan Bapa menghormati kita. Setan orang tua yang luar biasa. Enggak akan kekurangan keluarga kita. Amin. Karena dia campur. Yes. Kita ambil keputusan hari ini. Orang banyak yang di luar sana, apa yang timbul di